Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rio di sini. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa assembly ya teman-teman ya. Oke, kita akan sedikit belajar teori dulu sebelum kita melakukan programming bahasa assembly. Jadi kita perlu paham dulu apa sih itu assembly ya. Assembly itu sebuah bahasa mesin, sebuah bahasa atau biasa disebut dengan bahasa rakitan, dan bahasa ini merupakan bahasa low level language ya, dimana bahasa ini akan diterjemahkan langsung ke dalam bahasa mesin oleh sebuah assembler. Banyak assemblernya, ada MASM, TASM atau NASM. Jadi bahasa ini memang dekat sekali dengan bahasa mesin ya teman-teman, tapi melalui proses compiling juga sih itu. Oke, selanjutnya setiap instruksi pada mesin assembly ini biasanya berkorespondensi langsung dengan satu instruksi mesin. Jadi maksudnya itu satu baris line code-nya itu biasa langsung berhubungan dengan perintah di dalam bahasa mesin gitu. Misalkan kayak kemarin ada misalkan ada move gitu kan, ada move, ada add lah misalkan, terus ada yang lain-lainnya banyak. Nah selanjutnya yang ketiga itu bahasa ini menjadi jembatan antara bahasa tingkat tinggi dan kode biner. Jadi tidak semua bahasa sih sebenarnya, ada bahasa sih misalkan dan bahasa-bahasa lainnya tuh banyak yang langsung dikompil ke dalam bahasa mesin, tapi tidak sedikit juga ada yang dikompil ke dalam bentuk assembly dulu seperti itu teman-teman. Dan contoh assemblernya itu ada MASM, ada TASM, NASM. Nah contoh untuk kali ini kita akan NASM karena di sini saya menggunakan sistem operasi Linux ya teman-teman. Jadi kita akan coba di sini. Oke, selanjutnya kita perlu pahami dulu elemen dalam bahasa assembly. Ada 3 kalau tidak salah elemen dalam bahasa assembly. Ada namanya label. Label ini digunakan untuk memberi nama simbolik pada alamat memori atau instruksi. Nah, misalkan dalam bahasa assembly yang akan kita tulis nanti, ada bagian start namanya, ada bagian section. Nah, itu merupakan label ya teman-teman ya. Untuk membantu perkodian kita agar lebih mudah dibaca. Jadi ada tahap-tahapnya gitu loh. Tahap 1, 2, 3 agar kita tahu nih tahap start ini dia menjalankan apa. Kalau start ini biasanya sebuah label yang menandai alamat instruksi. Jadi biasanya di dalam start ini semua kode program kita tuh ada di sana. Nah selanjutnya ada operand. Data yang diolah atau alamat memori yang digunakan bisa berupa register atau memori atau konstanta. Nah misalkan seperti ini ada perintah ada operand, ada perintah move, terus ada operand 1, ada operand 2 nya. Operand 1-nya adalah alamat memori, operand 2 nya adalah suatu bilangan instruksi lah seperti itu. Intro 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan sebuah angka biasa ya teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan di sini tuh ada sebuah instruksi di dalamnya. Nah selanjutnya ada komentar. Komentar ini berfungsi untuk menjelaskan maksud dari kode programnya. Misal dalam kode program ini untuk menyalin isi BX ke register AX. Jadi bagian ini tidak akan dieksekusi oleh prosesor atau sistemnya kita ya. Jadi hanya akan ditampilkan di layar programnya teman-teman aja, nggak akan dieksekusi, dikecualikan lah maksudnya. Oke, beberapa jenis pernyataan dalam assembly. Ada mnemonik merupakan kode singkat untuk perintah mesin. Contoh ada move. Move ini memindahkan data. Nah misal dia memindahkan data 5 ini ke register AX misalkan.
Atau ada add itu apa sih? Add itu adalah menjumlahkan angka 10 ini misalkan ke dalam data yang ada di register AX seperti itu. Jadi misalkan kalau seperti ini berarti 5 masuk ke register AX, setelah itu ditambah misalkan 10 tambah bilangan yang ada di register AX berarti 10 tambah 5 seperti itu. Ada juga beberapa instruksi, ada sub, ada jump, ada compare, ada CMP nih membandingkan, ada increment mungkin untuk menambahkan. Oke. Selanjutnya ada directive. Directive ini bukan sebuah instruksi ya, tapi perintah untuk assembler saat menerjemahkan kode. Nah, jadi ini tidak dijalankan setelah aplikasi dikompil ya, tapi ini akan dieksekusi sebelum dikompil. Misalkan kita mau memasukkan data di konstanta Rio, jadi kita butuh sebuah directive untuk define byte atau mendefinisikan sebuah beberapa byte data gitu kan, dan kita akan masukkan ke dalam konstanta yang kalau bahasa lain, kalau yang jenis lain kita biasa sebut dengan nama variabel, ada nama, alamat atau apapun. Kalau di sini, kalau define byte ini biasanya dia untuk konstanta ya. Ada define word. Define word ini kalau nggak salah untuk 2 karakter byte-nya. Ada IQ untuk menetapkan nilai tetap atau konstanta, dan menentukan alamat, dan ada juga directive n. Kita nggak akan pakai directive ini. Yang kita gunakan sekarang ini adalah directive db dan eq. Nah, selanjutnya ada makro, tapi kita tidak akan gunakan di materi kali ini. Makro itu sekumpulan instruksi yang didefinisikan sekali, bisa dipanggil berulang kali. Dan kedua, fungsinya untuk menghemat kode agar lebih singkat dan meningkatkan keterbacaan. Kalau sederhananya, makro ini ibaratnya sebuah fungsi, teman-teman. Misal nama fungsinya itu ini kalau penulisan dalam NASM ya, persen makro. Nah, di sini ada fungsi nama fungsinya itu misalkan print. Fungsi ini ibaratnya misalkan dalam manusia itu ada namanya fungsi, misalkan ini fungsi makan. Nah, dan di sini ada manusia misalkan. Manusia kan pasti memiliki fungsi ini. Setiap manusia, misalkan ada manusia lagi, setiap manusia ini kan pasti memiliki fungsi untuk makan. Nah, alih-alih daripada kita membuat fungsi di setiap manusia, ya kan fungsi ini kita sebutkan sekali aja, misalkan kita buat sekali aja, misalkan makan. Nah, sama dengan hal yang ini. Di sini fungsinya itu jelas, yaitu nama fungsinya adalah print str atau print string, mencetak kalimat, di mana fungsi ini menerima 2 parameter. Angka 2 ini adalah parameter. Nah, contoh pemanggilannya misalkan print string, nama, dan panjang karakter. Nah, kita akan coba di lain waktu, tapi di sini saya contohkan saja. Nah, selanjutnya di sini setelah dipanggil di sini untuk eksekusi programnya. Oke, proses assembling di sini yaitu maksudnya itu pembuatan file executable. Maksudnya sebuah file assembly tidak akan bisa dieksekusi oleh komputer secara langsung. Jadi perlu dikompil dulu ke dalam dalam format yang bisa dibaca oleh mesin, yang bisa dieksekusi oleh mesin. Jadi misalkan nanti kita nulis dengan sebuah file dengan ekstensi ASM, ditulis oleh programmer. Selanjutnya assembler akan menerjemahkan ke dalam bentuk sebuah kode objek atau .o. Nah, setelah di assembler baru dilingkar oleh nanti ada aplikasi namanya FD kalau nggak salah, atau LD ya. Nah, dari flow-nya itu dari program ASM di assembler menjadi object file,
Dari objek file di linker menjadi file executable. Nah, kalau di Windows kan dalam bentuk .exe. Nah, kalau di Linux tuh nggak ada extensionnya ya, dia langsung berupa sebuah nama. Oke, kita coba langsung coding aja teman-teman ya. Misalkan di sini ada contoh kodenya. Nah, di sini ada beberapa section, ada beberapa bagian. Ada section data, section text. Di sini ada label star yang merupakan kode semua programnya kita. Kode ini ditulis dengan arsitektur x86 atau 32 bit. x86 32 bit dan dijalankan di sistem operasi Linux. Tujuannya untuk menampilkan teks. Contohnya kali ini kita akan menampilkan sebuah teks bertuliskan Rio di terminal, lalu dikeluarkan, lalu keluar dari program. Maksudnya tuh programnya selesai. Oke, apa sih section itu teman-teman ya? Di sini ada, tadi kan kita sebut ada section data. Nah, di sini ada section data. Section data ini ada beberapa hal yang ditulis. Section data menandakan bahwa bagian ini berisi data yang sudah diinisialisasi. Nah, kita akan menginisialisasi sebuah data, yaitu sebuah teks bernama Rio. Nah, ada selanjutnya, ada namanya, kita tulis aja langsung deh. Oke, saya buka kode editor saya bernama nvim, dan saya buat sebuah file bernama belajar.asm. Nah, di sini misalkan saya buat seperti ini ya. Ada section section dot data. Oke, dimana saya lakukan tab ya, tab. Terus dimana di section ini ada nama konstanta bernama name. Konstanta ini ibarat ini ya teman-teman ya. Misalkan kalau teman-teman mangkok, misalkan ini saya ibaratkan mangkok. Nah, di mangkok ini saya masukkan 3 buah kelereng misalkan. Nah, mangkok ini ibarat konstanta name, atau biasa kalau bahasa pemrograman lain kita sebut dengan variabel gitu ya. Jadi konstanta ini kita ibaratkan sebuah mangkok, di mana mangkok ini berisi beberapa byte data, yaitu Rio misalkan. Nah, Rio ini ya ibarat kelereng, ini R, ini byte I, ini byte O. Nah, selanjutnya ada mangkok kedua, yaitu lname, ada konstanta kedua, mangkok kedua gitu kan, dimana lname ini berisi panjang dari nama, panjang byte gitu kan ya. Kalau dijelaskan di sini ada name db Rio, dimana db adalah define byte, mendefinisikan data byte per byte. Nah, jadi 3 karakter, ada R, I, O gitu ya. Terus ada karakter berikutnya yaitu 10, dimana karakter ini merupakan perintah untuk memberikan new line atau garis baru ya, baris baru. Jadi ada di sini ada ini ya, panjang dari karakter gitu isinya. Oke, misalkan saya gunakan define byte, directive, di sini saya akan masukkan Rio, dan di sini saya tambahkan sebuah sebuah bukan perintah ya, sebuah, kalau di sini ada dijelaskan, tidak dijelaskan ya, sebuah keterangan ya, sebuah karakter untuk membuat baris baru lah gitu. Bisa kita gunakan 10 atau 0x 0a. Apa yang dimaksud karakter backslash n ini merupakan karakter untuk memerintahkan membuat baris baru. Kalau dalam bentuk desimalnya itu ada 10, kalau dalam bentuk heksadesimalnya itu yaitu 0x 0a.
Nah, bisa jadi di sini bisa 10 atau 0x 0a. Jadi saya gunakan 0x 0a aja ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada lname seperti yang saya jelaskan tadi. Ada mangkok kedua. Nah, lname itu adalah panjang dari karakter ya. Lname lname dimana lname ini ada perintah executable, dan $name ini menunjukkan bahwa ini panjang karakter dari name. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya kalau di memori ini akan diubah jadi biner, atau kalau bentuk lain hexnya itu kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman mau bukti, saya akan buktikan. Misalkan di dalam catatan saya ini, saya misalkan ini saya mau tahu, saya pengen tahu nih, benar nggak sih karakter R itu adalah 52 dalam bentuk heksadesimal. Misal, nah ini udah saya kasih contoh echo misalkan. Nah, ini ada echo minus n karakter R, coba kita dalam bentuk desimal, kalau dalam bentuk heksadesimal, nah yaitu 0,52. Kalau ditulis dalam hex kan 0x52. Nah, berarti ini sudah benar ya teman-teman. Berarti ini udah benar. Nah, kalau kita coba I misalkan, benar nggak sih kalau I itu 69 gitu. I kecil ya teman-teman ya. Nah, benar 69. Kalau O misalkan, oke, 6F. Oke, kita akan lanjut. Di sini dijelaskan section DB ketika menulis kode di samping, assembler NASM tidak menyimpan huruf RIO secara harfiah, tetapi menyimpannya sebagai angka biner sesuai tabel kode ASCII. Nah, kode ASCII itu sih apa sih? Kepanjangan itu American Standard Code for Information Interchange. ASCII standar mengubah karakter menjadi angka agar bisa disimpan di memori komputer. Nah, setiap karakter punya kode numerik. Contohnya di sini ya. Kode numerik untuk desimalnya itu kurang lebih dari RIO sampai \n itu ya ini. Untuk heksadesimalnya itu ini, binary code-nya itu ini, dan hurufnya keterangannya itu huruf RIO seperti ini. Oke, penjelasan \n, nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, equate artinya itu mendefinisikan konstanta, bukan variabel ya. Ada equate mendefinisikan konstanta yaitu lname. Di dalam lname ini diisi merupakan panjang dari karakter name, dimana panjang karakternya itu ada 4. Dari mana saya dapat 4? Ya, kita bisa lihat ada 1 byte, 2 byte, O byte ketiga, dan ini adalah byte keempat. Equate artinya mendefinisikan konstanta udah. Variabel dolar ini maksudnya posisi address saat ini tepat setelah name didefinisikan, dan maksud dari semua ini adalah panjang dari data RIO dalam bentuk byte. Nah, kalau hasil dari lname nya ya jelas 4 karena byte-nya itu ada 4, ada RIO dan \n. Oke. Selanjutnya ada section berikutnya atau bagian berikutnya. Kita akan tulis, kita akan ikuti. Mana dia tadi? Oke. Kita akan buat sebuah section lagi. Ingat ya teman-teman ya, kalau misalkan programnya itu kita di dalam section itu selanjutnya kita tulis dalam tab ya, kita tab atau spasi 2 kali. Selanjutnya ada section baru bernama text .text. Oke. Tab
Di sini itu ada global star. Oke, apa sih maksudnya dari kode ini? Maksud dari kode ini adalah, sebentar saya cek dulu, udah recording apa belum ya? Oke, udah. Section text ini menandakan bagian ini berisi kode programnya kita. Nah, ini adalah section ini berisi semua kode program kita ya, semua perintah-perintah atau instruksi yang akan kita berikan ke dalam mesin nanti ya. Global star ini merupakan sebuah label, seperti yang saya bilang di awal tadi. Ini adalah label star yang mana bisa diakses dari luar oleh linker dan yang lain-lain. Di Linux, star adalah titik entry point program tempat eksekusi dimulai. Nah, jadi di sini kita akan masukkan kode programnya kita ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai label star ini kita akan isi dengan programnya kita. Oke, kita underscore star. Kita harus sesuaikan ya. Kalau di sini underscore star ya, kita harus tulis di sini underscore star. Oke, underscore star ini kita titik 2 dulu. Nah, di sini saya mau kasih komen. Kalau teman-teman masih ingat ya, untuk memberikan komen itu caranya itu menggunakan titik koma. Saya mau kasih keterangan, misalkan aplikasi ini kita akan eksekusi ke dalam arsitektur 32 bit ya, x86 32 bit ya. Jadi saya akan kasih keterangan 32 bit x86 arsitektur. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan perintah untuk move IAX. Ada dua operan. Operan pertamanya itu IAX dan 4. Oke, move IAX, 4. Nah, dimana IAX ini merupakan nomor syscall untuk syswrite atau menulis ya teman-teman. Kalau sederhananya maksudnya itu kita akan menambahkan perintah menulis ke dalam register memori IAX. Dari mana sih saya mau tahu IAX itu? Misalkan nih saya punya kalau teman-teman penasaran bisa pergi ke x86 syscall.sh. Di sini ada beberapa jenis register, ada IAX. Nah, kalau kita lihat nomor 4 itu isinya adalah perintah syscall untuk write menulis ya. Karena apa? Karena tujuan kita itu untuk mau menampilkan kata Ryu. Tadi kan kita mau menampilkan teks yang bertuliskan Ryu gitu tadi ya. Makanya kita perlu menambahkan sebuah perintah syscall, yaitu 4 syscall write ke register IAX gitu. Selanjutnya ada file descriptor atau FD, atau biasa kita sebut dengan stdout. Nah, di sini kita akan tujuannya untuk menampilkannya kemana, karena aplikasi ini kita akan eksekusi di terminal, jadi kita akan tampilkan dia di terminal. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini saya akan kasih keterangan untuk ini adalah syswrite. Selanjutnya ada move EBX A1, ini merupakan stdout. Nah, ini kan ini ya komentar, makanya dia berwarna abu, jadi tidak dieksekusi lah gitu. Nah, selanjutnya ada move apa tadi ya, move ECX. Nah, ECX ini berupa address dari konstanta kita. Kalau teman-teman ingat tadi ada konstanta kita bernama nim. Nah, ECX ini fungsinya yaitu memanggil pointer ke arah data yang akan ditulis gitu. Jadi di sini ada data kita ditampung di konstanta nim gitu kan ya. Jadi saya kasih inilah pesannya, message. Lalu terakhir move edx, yaitu lnim. L itu apa sih sebenarnya? Ini nama bebas sih, teman-teman mau kasih nama bla 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 gitu.
Cuma saya mau ngasih keterangan aja kalau L ini adalah, kalau dalam bahasa Inggris kan L itu sama dengan length. Kalau bahasa Indonesia ini itu panjang data gitu. Jadi panjang datanya kita mesti ngasih tahu kalau panjang datanya itu berapa. Ternyata panjang datanya itu ditampung di lname gitu. Jadi kita mesti panggil dia lname. Nah, panjang message, panjang kalimatnya. Atau biasa kita jumlah byte yang akan ditulis, EDX. Nah, selanjutnya di sini ada ini ya, keterangan lebih detail lagi. Instruksi move dalam kode assembly artinya memindahkan data dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, tapi bukan ini ya. Kalau biasanya kan kalau kita mindahin, yang kita pahami adalah cut dan paste ke tempat lain. Tapi yang dimaksud di sini adalah sekedar menyalin data aja. Jadi formatnya kalau tadi kan ditulis move EAX ke move EAX, 4. Jadi maksudnya adalah pindah 4 ini, tadi kan di sini ada 4 ke EAX, pindah sumber ke tujuan. Artinya salin dari sumber ke tujuan. Jadi kita akan memindahkan 4 ini ke EAX. Nah, itu maksudnya. EAX adalah sebuah register ya. Register utama di arsitektur x64 32 bit. Register itu dianggap seperti kotak sih. Ya kalau teman-teman ingat, di dalam CPU kan ada register memori. Register itu kita ibaratkan ada kotak-kotak lah gitu. IAX, EBX, ECX, EDX. Nah, IAX itu kalau lebarnya kan kita sepakati karena di sini kita gunakan 32 bit. IAX itu disebut dengan akumulator akumulator utama untuk operasi aritmatika atau syscall. Nah, karena di sini kita gunakan angka 4, jadi kita tujuannya itu syscall ya, untuk memanggil fungsi gitu. Fungsi untuk memanggil. Ada EBX base register, ada ECX counter, dan EDX data register. Karena di program ini 32 bit, semua register diawali huruf E, makanya ada EAX, EBX, EDX. Teman-teman kalau nggak percaya bisa lihat di sini ya. Kalau di halaman awalnya ini, misal saya kembalikan, di sini kalau arsitektur x64 beda lagi. Dia di sini untuk EAX-nya itu, kalau di ini namanya apa nih, syscall-nya ini kan kalau nggak salah IAX kalau arsitektur x86. Kalau arsitektur x64 ini dia gunakan RAX gitu. EAX-nya digunakan RAX juga. EBX-nya RDI, ECX-nya RSI, EDX-nya RDX, EDX-nya maksudnya RDX gitu. Beda-beda ya. Kalau ARM ya gunakan perintah yang berbeda lagi, jangan menggunakan EAX lagi gitu. Oke. Selanjutnya nilai 4 itu apa sih? Nah, nilai 4 itu bukan angka sembarang ya teman-teman ya. Nilai 4 itu yang dimaksudnya itu adalah yang di sini. Nilai 4 itu adalah kode syscall Linux untuk syswrite menulis. Artinya kita akan meminta kernel Linux menjalankan sistem syscall 4, nomor 4, yaitu menulis. Apa yang akan kita tulis? Ya yang tadi, yang RU itu. Nah, jadi kita perlu mengirim perintah dulu gitu. Nah, apa sih yang terjadi di dalam CPU? Kalau teman-teman ingat ya, pas kita pelajarin tentang CPU, apa sih yang terjadi di dalam CPU? Dimana yang pertama, di header CPU membaca opcode move, dimana kode biner memberitahu bahwa perintah ini akan digunakan untuk menyalin data. Move seperti yang tadi kan, memerintahkan untuk memindahkan ke dalam register memori. Apa yang dipindah itu adalah misalkan angka 4 tadi.
CPU mencari operannya itu maksudnya itu data yang pertama itu EAX itu merupakan tujuan register, dan operan kedua adalah sumber data atau nilai langsung atau biasa disebut dengan immediate value. Jadi karena di sini kita maunya itu untuk melakukan syscall. Jadi CPU menulis nilai ke register itu dalam bentuk gini teman-teman, biner. Jadi kurang lebih isi dari CPU itu nanti dalam bentuk biner ke dalam EAX dalam register EAX itu bentuknya tuh ya biner. Nanti isinya tuh kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman bisa baca memori, kurang lebih nanti EAX itu ya isinya seperti ini. Oke, kita akan percepat. Selanjutnya kita akan tambahkan sebuah HINT 0x80. Intel 0x80 ini merupakan sebuah interrupt atau software interrupt ya, memerintahkan kernel Linux untuk menjalankan syscall. Maksudnya itu kalau kita mengeluarkan ini berarti kita memerintahkan kernel Linux itu untuk menjalankan semua perintah yang di atas ini gitu. Jadi udah ada beberapa perintah, ya udah kalau udah ada perintah interrupt ini, ya udah jalankan ini dulu gitu. Karena apa? Karena nanti kita akan membuat kode lagi gitu. Oke, selanjutnya di bagian kedua kita akan memerintahkan untuk membuat syscall untuk exit, keluar dari program. Karena kan kita sudah menampilkan program, jadi kita perlu keluar dari program biar program kita nggak crash gitu atau nggak error. Nah, di sini saya kasih tahu, saya akan memberikan komentar exciting system. Kalau bahasa Indonesia itu keluar dari sistemnya. Oke, di sini ada beberapa perintah, yaitu move EAX1, move EAX1, yaitu sistem call-nya itu merupakan sysexit. Apakah benar? Coba kita cek lagi ya teman-teman ya. Misalkan saya balik lagi ke arsitektur x86. Kalau kita lihat EAX1 itu adalah exit. Nah, syscall-nya adalah exit. Berarti kita akan keluar dari program ini. Kita akan menambah perintah lagi move EBX0 untuk exit status. Terus kita akan tambahkan lagi nih nilai X untuk mengeksekusi software interrupt lagi lah gitu, untuk mengeksekusi kode yang ada di atas ini gitu. Nah, ini ada maksudnya untuk program berhenti dengan normal gitu. Jadi perlu kita tambahkan ini. Dan ada bagian terakhir, yaitu section terakhir, yaitu BSS. Nah, sorry. Section BSS. Cuma kita nggak akan gunakan section ini teman-teman ya. Kita nggak akan gunakan section ini karena tujuannya tuh kalau nggak salah cuma buat input aja sih. Jadi kita nggak akan gunakan untuk sekarang. Oke, selanjutnya setelah kita menulis kode program ini, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya kita perlu melakukan proses kompilasi ya, mengompil program assembly kita yang sudah kita tulis. Karena kalau kita nggak compile, sistem operasi kita itu tidak akan bisa membaca programnya kita ini. Jadi kita perlu melakukan proses compiling. Perintah berikut adalah perintah untuk mengompilasi program assembly, digunakan NASM. Assembler yang kita gunakan adalah NASM ya.
yaitu NetWide Assembler. Oke, bagaimana caranya? Nah, saya akan menyimpan program saya. Oke, udah kesimpan, dan saya buka terminal lain. Oke, di sini saya akan melakukan ini ya, menulis perintah ini, NASM -f -elf32. Nah, karena kalau teman-teman lihat tadi, karena nama filenya adalah belajar.asm, jadi di sini saya akan panggil belajar.asm, dan saya perlu menambahkan perintah -o, -o, dan saya akan buat sebuah output bernama belajar.o. Nah, saya akan jelaskan secara pelan-pelan. Di sini NASM ini adalah perintah utama untuk menjalankan NASM atau NetWide Assembler, yaitu assembler yang menerjemahkan kode sumber assembly menjadi kode objek mesin. Nah, karena di sini saya menggunakan NASM, ya saya harus menggunakan cara NASM untuk melakukan melakukan perintah assembler ya. Fungsi F itu apa sih? Nah, fungsi F itu memberi format output. Nah, kalau teman-teman tadi lihat saya menulis ELF itu apa sih gitu kan? ELF itu executable and linkable format 32 bit. Karena ELF 32 ya, yaitu format file objek standar Linux 32 bit, karena kita mau ekspornya ke dalam objek ya nanti ya. Jadi kita perlu mengekstraknya dalam assembly-nya dalam bentuk ELF ya, format 32 bit Linux. Format ini digunakan agar di-link menjadi program out atau exe nanti gitu ya. Formatnya di sini karena saya menggunakan Linux, jadi saya tulis ELF32. Kalau Windows nanti mungkin teman-teman menggunakan Windows atau macOS 64 bit. Ini kalau 64 bit Linux ya, jadi ELF64. Kalau 32 bit ya gunakan ELF32. Nah, selanjutnya ada perintah belajar ASM. Ini kalau ini kan Rio ASM. Ini adalah nama file sumber. Nah, karena kan saya tadi menulis kodenya itu di sini ya, belajar.asm. Jadi ya saya panggil kode sumbernya itu belajar.asm ya, seperti ini. Belajar.asm. Dan O-nya itu merupakan output, nama output. Kita mau hasil outputnya ini apa? Bebas sih sebenarnya teman-temannya. Tapi di sini biar kode sumbernya sama dengan outputnya, jadi saya kasih belajar.o aja gitu kan. Jadi O itu merupakan objek file berisi kode mesin, bukan teks yang siap di link menjadi executable file nanti. Oke, misalkan di sini saya belum melakukan enter ya. Di sini saya cuma punya 3 file aja teman-teman ya. Ada 3 file. Nah, kalau saya enter di sini, sebenarnya ada yang salah dengan kodenya kita. Name DB Rio. Coba saya cek dulu. Name is not defined. Sepertinya ini ya, karena salah harusnya. Sorry. Oh iya. Ini kan harusnya huruf besar ya, lname, kok di sini huruf kecil. Ini harusnya huruf besar lname. Jadi ini harus sama dengan yang di sini.
Nah, jadi name ini kita panggil harus sama dengan name ini. L name nya karena huruf besar tadi saya lupa, jadi harus sama ya. Saya simpan dulu. Oke, sekarang saya akan coba lagi. Kalau teman-teman lihat nih kan, sebelum saya melakukan tadi error, sekarang kita coba. Oke, ini sudah berhasil. Nah, kalau teman-teman lihat di sini akan ada sebuah program yang bernama belajar.o. Di sini tuh kita nggak tahu isinya apa teman-teman ya, karena ini sudah bentuk ini yang beda, objek gitu. Oke, selanjutnya setelah bentuk objek itu kita perlu melakukan apa? Kita perlu melakukan perintah kedua, yaitu menggunakan LD, yaitu melink file objek itu menjadi file executable agar bisa dijalankan di sistem operasinya kita. Kalau di sini saya menggunakan Linux ya, agar bisa dijalankan di Linux. Nah, LD ini merupakan program linker di Linux, digunakan untuk menggabungkan file objek menjadi executable file. Nah, saya akan coba tulis ini aja langsung deh. Nah, di sini kan saya tadi sudah ini ya, saya bersihkan dulu. Tadi saya sudah menjalankan perintah untuk assembly. Sekarang saya melakukan perintah untuk linker. LD min m elf underscore i386 min s min o. Nah, kita mau outputnya itu dalam bentuk apa filenya. Saya gunakan belajar apa, dan kode sumbernya itu kita gunakan belajar.o. Nah, tadi kan udah ada file yang bernama belajar.o. Nah, maksudnya apa sih perintah ini teman-teman? Udah ada nih. -m elf i386 ini menentukan format target 32 bit, arsitektur Intel 32 bit gitu kan, i386. min s ini strip simbol debugging agar ukuran file atau hasilnya menjadi lebih kecil, tidak mempengaruhi fungsi. Jadi maksudnya tuh nggak mempengaruhi fungsi keseluruhan. Kita tidak tahu apa yang dilakukan di dalamnya, kayaknya dia melakukan optimasi ya. Dan min o ini maksudnya apa sih gitu? Min o ini ya mau di output dalam bentuk file apa gitu. Kode sumber objek sumbernya itu objek hasil NASM-nya itu apa? Kalau objek sumbernya itu rio.o, ya kita perlu tulis rio.o. Tapi kan tadi kita gunakan belajar.o karena di sini kode sumbernya objek sumbernya itu adalah belajar.o. Oke. Secara lengkap itu ada proses assembling, linking, dan menjalankannya. Nanti kita akan gunakan perintah ini. Oke, kalau sudah recognize file format not recognized. Oke, sepertinya ada yang salah. LD ini saya gunakan outputnya belajar dulu. File not recognized. Sebentar. Oke, saya coba hapus ulang ya. Saya coba hapus ulang, saya hapus ini. Saya akan gunakan belajar.asm. Oke. Oh, no. File not recognized. Coba kita gunakan contoh yang sebelumnya. NASM, coba. Ini kan sama ya, min d. Oh, sorry teman-teman. Kayaknya saya salah ininya ya. Coba saya
Di sini harusnya seperti ini NASM. Sorry, kenapa saya NASM. Coba saya lihat, coba saya gunakan NASM terus LD. Coba saya lihat contoh saya yang sebelumnya itu. Oke, ini bisa ya. Berarti harusnya NASM min F ELF 32 belajar ASM min O belajar .o. Oke, selanjutnya saya akan gunakan LD min M tadi. Oke, LD min M ELF 386 SO. Saya akan execute dalam bentuk belajar dan objeknya itu dari O. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Ternyata saya salahnya itu di sini ya, format NASM nya. Sebelumnya saya malah gunakan apa ya, min D ya. Saya salah, sorry teman-teman, sepertinya ada tipu. Oke, selanjutnya kan kalau kita sudah melakukan perintah ini akan ada file baru. Kalau teman-teman lihat di sini ada namanya belajar tanpa ekstensi. Awalnya kan ada ASM, kode ASM. Kode sumbernya kita assembly menjadi objek, baru setelah itu kita linkar menjadi bentuk executable file gitu kan. Nah, selanjutnya apa sih? Nah, kita akan menjalankan perintah ini, belajar. Nah, jadi di sini dia sudah menampilkan ini ya. Dia sudah menampilkan sebuah kata yang bernama, yang tertuliskan Rio. Misalkan saya mau ganti lagi, misalkan di assembly ini, yang ASM nya, misalkan saya mau ganti Rio ini, misalkan Abdullah. Oke, saya simpan. Sorry Abdullah, saya simpan. Oke, saya keluar. Saya melakukan proses ini dulu, assembly dan proses untuk linker. Nah, saya eksekusi lagi ya, belajar. Nah, oke, di sini tertulis Abdullah. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada tugas nanti ya. Saya akan kasih PPT-nya. Tugasnya itu buatlah kode assembly yang menampilkan nama dan NIM ya. Contohnya seperti bawah, Abdullah. Tadi kan saya sudah contohkan untuk menampilkan Abdullah. Dan nanti tampilkan NIM. Nanti teman-teman tulis namanya dan NIM-nya teman-teman. Kirim file kode assembly-nya dalam bentuk ASM, atau kalau memang nggak bisa, tulis aja dalam sebuah ini ya, file Word. Dan karena teman-teman kebanyakan menggunakan Windows kalau nggak salah ya, kalau nggak ada Linux, karena menggunakan Windows, jadi saya akan sarankan menggunakan sebuah tool online bernama onecompiler.com. Nah, /assembly. Nah, saya coba misalkan apakah di sini bisa saya copy misalkan kode ini ke sini, saya paste, saya coba run. Nah, di sini udah bisa tertulis Abdullah ya. Nah,
Jadi teman-teman gunakan ini aja, apa namanya tuh, gunakan apa namanya aplikasi ini aja, tool ini aja. Sini saya akan tambahkan ya, gunakan toolnya itu di sini. Oke, saya kecilkan, saya tulis tools online. Oke, jadi nanti teman-teman kalau udah jadi si kodenya tinggal di copy aja, taruh ke Word atau Notepad, silahkan kirim ke grup, kasih nama sama nim teman-teman ya, gitu ya, biar saya tahu ini tugas siapa, sudah buat siapa gitu. Oke, kurang lebih itu dari saya. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, tanya aja di grup atau di kolom komentar, silahkan. Karena di sini saya akan posting di ini ya, di YouTube. Silahkan komentar boleh, di grup WhatsApp boleh gitu, silahkan. Saya akan jawab semampu saya usahakan sebaik mungkin. Kalau dari saya sih itu aja teman-teman ya. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.